Pemirsa, jumpa kembali dengan ISM News, berita aktual dan pasti. Kabar duka kembali datang dari dunia akting. Siti Zaitun Azhari atau lebih dikenal dengan Bu Azhari meninggal dunia Jumat 29 Mei 2020 pada pukul 22.05 pada usia 70 tahun karena menderita diabetes dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Lebih dari 1 tahun, Zaitun Azhari berjuang keras melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Namun, kesibukannya sehari-hari melayani warga sebagai Ketua RW 08 selama 2 periode di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ini tidak pernah merasakan penyakit yang dideritanya. Zaitun Azhari, pemeran Bu RT di serial Bajai Bajuri yang ditayangkan di Trans TV tahun 2004 hingga 2006 itu sangat berkesan. Namanya melonjak dan dikenal di mana-mana sebagai Bu RT. Namun ini melekat erat walaupun sebelumnya ia banyak bermain di berbagai sinetron lepas. Disahili lagi yang dipalak ame preman. Ya biar begitu kan Mak, seharusnya ngomong dulu sama yang punya. Ya. Kasihan ya Bu Marno, ditinggal mati suaminya dalam keadaan sakit. Emang sakit apaan Bu RT? Sakit kencing manis, malah kakinya mau dipotong. Yang saya dengar juga Pak Marno tabrakannya tuh karena mau nganterin istrinya ke rumah sakit buat operasi. Tidak hanya keluarga besar Bajai Bajuri, tetapi keluarga besar Surya Scene Studio yang didirikan sejak tahun 1989 itu pun juga merasa kehilangan. Banyak artis sinetron dan sutradara ternama jebolan dari Surya Scene Studio juga merasa kehilangan dengan sosok keibuannya. Lembut, walaupun saya baru belum lama kenal sama tante, kayaknya orangnya penyabar, terus penyabar luar biasa, sabar, tutur katanya itu yang kita harus ingat, tutur kata, bahasa, sabar, mengayomi, kasih masukan yang baik. Pokoknya semoga beliau husnul khotimah, diampuni segala. Apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, kepada teman-teman, kepada sanak semuanya, itu adalah ilmu yang dititipkan, ditinggalkan untuk kita, yang untuk kita kembangkan terus menerus ke anak cucu kita. Nah pemirsa, bagaimana sosok Bu RT Bajai Bajuri dalam kesehariannya? Ini cuplikannya. Surya Scene Studio didirikan pertama kali dengan nama kelompok olah seni Surya Scene Studio dari 2 orang pionir, yaitu seorang penulis naskah kenamaan di era tahun 80-an, Sir John Dekaut, dan Zaitun Azhari pada tahun 1989. Tri Prasetyo Utomo yang kini menjabat Lurah Kemanggisan, Jakarta Pusat, didapuk sebagai tenaga pengajar, juga ikut andil dalam membesarkan Surya Scene Studio ini. Dan kali pertama berlokasi di Gedung Olahraga Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta Selatan. Kenapa makanya saya mendirikan Surya Scene Studio? Itu adalah terilhami waktu saya ikut syuting di daerah Pangandaran waktu itu sekitar tahun 86. Nah, di situ untuk mencari figuran yang untuk bermain itu sangat susah sekali. Kalaupun ada, itu kita harus membujuknya, harus merayunya supaya itu dan mereka itu takut. Lalu setelah pulang dari sana, saya baru ingat, andai kata saya membuat atau mendirikan sekolah acting, tentunya akan sangat diperlukan kalau memang kita syuting-syuting di daerah atau di Jakarta sendiri yang banyak memerlukan figuran-figuran. Dengan daya upaya yang ada dalam rangka memberikan ruang dan wadah bagi masyarakat luas yang ingin menggeluti dunia akting dalam perkembangannya dan agar mencakup dunia akting yang lebih luas, maka Zaitun Azhari menggandeng Tono Natediharja, seorang jurnalis, budayawan dan guru besar sebuah perguruan tinggi swasta, untuk membenahi kelompok olah seni, dan pada tahun 1990 didaftarkan ke Dinas Kebudayaan Wali Kota Drama Remaja di TVRI. Untuk masuk menjadi anggota Surya Scene Studio tidaklah mudah,
Karena dalam masa orientasi pengenalan diri ini, calon anggota wajib mengikuti SOMPD. Mereka selalu ditempa baik secara fisik maupun mental. Ini semata-mata hanya untuk bisa mengisi dan memperkuat fisik dan mental mereka sebelum mereka terjun dan masuk ke dalam dunia artis. Pada tahun 1993, Surya Sin Studio berpindah lokasi di Gedung Seni Bulungan. Namun hanya 1 tahun dan kemudian pindah lokasi di Gedung KONI Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, hingga tahun 1996. Perkembangan para anggota terus melejit dan bertambah hingga mencapai lebih dari 350 anggota. Para anggota Surya Sin Studio yang kini sudah menjadi sutradara ternama di antaranya Tema Paratrosa, Purnomo Cakil, Otis Winu, dan Aidin Adam. Dan masih banyak lagi jebolan Surya Sin Studio yang berkiprah sebagai pekerja film Indonesia. Tidak hanya itu, pada tanggal 10 November 1992, Zaitun Azhari dan Tono Natadiarja juga mendirikan Teater Citra 10 November atau Citrasno. Dan kali pertama ikut Festival Teater Remaja se-DKI yang berhasil menyabet juara terbaik pemeran pembantu dengan cerita Hais dan Laila dengan sutradara terfavorit. Tonton dan subscriber terus tayangan channel ISM News, menyajikan berita-berita aktual dan pasti. Saya Devi Fitriani, sampai jumpa.